Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Kita tuh gimana nggak bersyukur sama Allah? Gimana tidak memuja dan memuji Allah? Kita niat baik belum ngamalin, udah dicatat kebaikan sama Allah Azza wa Jalla. Ketika kita mengamalkan, itu pun bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal syukru kulluhu wa ilaika yurja'ul amru kulluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah, ternyata kondisi negeri kita belum membaik. Ketakutan dan kekhawatiran di masyarakat semakin bertambah. Di beberapa negeri lainnya mereka sudah jatuh. Mereka kalah menghadapi kondisi yang ada. Manusia berpikir untuk mencari perlindungan. Dan biasanya meminta perlindungan itu dimulai karena adanya rasa takut pada diri manusia. Dia merasa tidak mampu melindungi diri, maka dia mencari perlindungan. Ada ketakutan. Kenapa kita melihat para medis memerlukan APD? Bahkan mereka meminta APD, alat pelindung diri. Karena mereka tahu ada yang mereka takutkan. Sehingga mereka perlu perlindungan. Meminta perlindungan ini sebagai bentuk bukti ketidakberdayaan manusia untuk menghadapi apa yang sedang dihadapi. Nggak mampu dia. Kemudian dia merasa adanya kekuatan yang dimiliki oleh pihak lain. Kalau kita contohkan dengan COVID ini, ada sesuatu yang akan menyerang dia dan dia nggak akan mampu untuk menghadapinya kecuali dengan pelindung diri. Kenapa orang pakai helm? Alat pelindung buat kepala dia. Kenapa mobil itu sekarang ada airbagnya? Ada ketakutan di diri manusia. Sehingga mereka berusaha untuk mencari perlindungan tersebut. Manusia berlindung dari musuhnya, berlindung dari penyakit, berlindung dari bala dan musibah. Ahibati fillah, kalau bicara mencari perlindungan, sejak adanya manusia di muka bumi ini, manusia melihat kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Fitrah manusia adalah beriman kepada Sang Pencipta Al-Khaliq. Namun saat fitrah itu rusak, akhirnya mereka mencari perlindungan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Apakah yang diminta perlindungan oleh dia dapat melindungi dia? Ini yang perlu dipikirkan oleh manusia. Bukan hanya ikut perasaan dia. Ikut tradisi nenek moyang. Ini dapat melindungi anak dari ini, dari itu, dari bala, musibah, dari penyakit. Karena kita tahu ketika orang mendapati tsunami terjadi di kampung dia, nggak mungkin dia lari ke arah tsunami tersebut. Dia akan cari dataran tinggi yang dapat menyelamatkan dia. Tapi kalau dia ada tsunami, lari masuk ke dalam rumahnya, bukan mencari perlindungan, mencari kematian dan kebinasaan. Ketika terjadi gempa, orang itu
membangun rumah untuk melindungi dirinya dari panas, dari hujan, dari maling, dari macam-macam. Tapi ketika terjadi gempa, dia harus gunakan akalnya. Cari perlindungan bukan malah masuk ke dalam kamarnya, tapi keluar dari rumahnya. Kalau engkau ingin terlindungi dari gempa tersebut. Makanya tadi Anda sampaikan ada orang-orang yang mencari perlindungan di tempat yang tidak ada perlindungan. Ketahuilah bahwasanya ada banyak mara bahaya dalam kehidupan ini yang diciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah Azza wa Jalla. Sehingga tempat mencari perlindungan dari semua yang ada itu Allah. Karena yang ada hanya Al-Khaliq pencipta dan Al-Makhluk. Makhluk kita, ciptaan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita takut kepada sesuatu yang berbahaya, ingat sesuatu yang berbahaya itu ciptaan siapa? Allahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Allah berfirman di surah Al-An'am ayat 65. Surah Al-An'am ayat 65. Coba dibuka yang punya Quran di rumahnya. Kita mau masuk bulan Ramadan, dicari itu Qurannya. Kalau nggak bisa baca, baca di handphonenya. Baik. Silakan dibaca surah Al-An'am ayat 65. Nah, sama artinya. Naam, tafadhali. Surah Al-An'am ayat 65. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. Katakanlah Muhammad, dialah yang berkuasa mengirimkan azab kepadamu dari atas atau dari bawah kakimu, atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kekuasaan kami agar mereka memahami. Barakallahu fikum. Kita lihat tuh. Allah Al-Qadir. Allah yang Maha Kuasa. Allah berkuasa untuk mengirimkan azab dari atas, dari bawah. Allah bikin kondisi manusia saling bertikai, saling berantem, kacau kondisinya. Siapa? Allah. Jadi kalau bicara, Allah lah yang mengirimnya. Lalu Allah mengatakan, tuh lihat tuh kondisi manusia. Dikasih ayat-ayat kebesaran Allah, tanda-tanda kebesaran Allah berulang kali dikasih, tapi nggak mau faham-faham. Apapun musibah yang menimpa kita, Allah yang mengirimkan kepada kita agar kita mencari perlindungan di tempat yang tepat. Bukan ketika terjadi bencana di gunung, engkau minta perlindungan kepada gunung. Ketika terjadi bencana di lautan, ada manusia yang akhirnya melakukan ritual-ritual dengan harapan lautan itu menjadi ridho sama mereka dan tidak terjadi bencana lagi di sana. Subhanallah. Lautan itu ciptaan Allah Azza wa Jalla. Allah yang menyebabkan lautan itu bergejolak. Allah yang menyebabkan bumi ini bergetar. Allah yang menjadikan hati manusia saling bertikai. Kemudian terjadi bencana
terjadi penjarahan, pembunuhan. Allah yang ngirim. Kita masih belum yakin sama Allah Azza wa Jalla. Sehingga masih mencari perlindungan di tempat lain. Ahibati fillah, ada yang ingin terlindungi dari bencana, dari bala, itu dengan memakai gelang-gelang di tangannya. Pakai jimat. Ada yang pakai sabuk. Ada yang berangkat ke tempat keramat dan menakutkan. Untuk mendapatkan perlindungan dari tempat tersebut. Subhanallah. Ada yang meminta kepada batu. Ada yang kepada pohon. Ada yang bersemedi di dalam gua. Ada yang mungkin bikin sesajian buat dia di rumahnya supaya rumah dia terlindungi dari bala yang ada. Mana akal kita? Allah menceritakan tentang Nabi Ibrahim di surah Asy-Syu'ara ayat 70 sampai 81. Surah Asy-Syu'ara ayat 70 sampai 81. Ini bagaimana Nabi Ibrahim memberikan penjelasan kepada kaumnya, kalian itu gimana sih? Kok tidak mau berpikir bahwasanya semua yang terjadi itu dengan kekuasaan Allah Azza wa Jalla, malah meminta kepada batu. Coba dibaca. Ayat 70 sampai 81. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. Satu ayat lagi. Walladzi yumituni thumma yuhyin. Ketika dia Ibrahim berkata pada ayahnya dan kaumnya, apakah yang kamu sembah? Mereka menjawab, kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya. Dia Ibrahim berkata, apakah mereka mendengarmu ketika kamu berdoa kepadanya? Atau dapatkanlah mereka memberi manfaat atau mencelakakan kamu? Mereka menjawab, tidak, tetapi kami dapati nenek moyang kami berbuat begitu. Dia Ibrahim berkata, apakah kamu memperhatikan apa yang kamu sembah? Kamu dan nenek moyang kamu yang terdahulu. Sesungguhnya mereka, apa yang kamu sembah itu musuhku. Lain halnya Tuhan seluruh alam, yaitu yang telah menciptakan aku, maka dia yang memberi petunjuk kepadaku dan yang memberi makan dan minum kepadaku. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku dan yang mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali. Barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah. Kita lihat nih, siapa yang disembah, yang dipinta oleh kaumnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tanya, mereka tuh dengar kalian kalau kalian ngomong. Bisa dengar.
jelas benda, mereka bisa ngasih manfaat sama kalian, ngasih rezeki sama kalian, menolak mudarat. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, terus kenapa kalian sembah? Apa jawab mereka? Ya, budaya, tradisi nenek moyang itu saja. Jadi kalau berbicara melestarikan budaya, maka hendaklah budaya yang dilestarikan itu budaya yang sesuai dengan agama, yang sesuai dengan fitrah manusia, bukan budaya yang dilestarikan untuk mendapatkan wisatawan. Karena muncul sekarang manusia-manusia yang melestarikan budaya hanya untuk mendatangkan fulus. Nggak ada niat lain. Mereka mengatakan dari dulu nenek moyang kita, ini perlu dilestarikan. Apa kata Nabi Ibrahim terhadap orang-orang yang mengatakan perlu dilestarikan? Fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin antum wa aba'akumul aqdamun fa innahum aduwwun li. Tuh, kalian bersama nenek moyang kalian dan apa yang kalian sembah semuanya itu musuh bagi aku. Nggak bisa dilestarikan yang seperti ini kecuali Allah yang seharusnya kita pinta. Kita minta perlindungan tuh sama Allah. Allah tuh Rabbul Alamin. Kata Nabi Ibrahim, Allah tuh yang menciptakan aku dan memberikan petunjuk kepada aku. Ana dan antum, semua yang kita rasakan di tubuh kita, semua yang kita pandang dengan mata kita, itu ciptaan Allah Azza wa Jalla. Walladhi huwa yut'imuni wa yaskin. Kau makan, kau minum, bukan karena kau bekerja. Karena ada orang nggak bekerja, makan dan minum. Ketika engkau masih bayi, engkau kerja, berusaha, nabung, nggak ada. Allah kirimkan tuh makanan. Ada bayi dibuang. Bayi dibuang. Masih hidup, dibungkus, dibuang. Supaya antum sadar, kasih makan tuh bukan orang tuanya. Kalau bayi itu masih punya hak untuk hidup, dia akan dapat makan. Lewat manapun Allah kirim tuh makanan. Tuh bayi ditemukan di masjid, dirawat, sehat, Masya Allah. Bapaknya nggak ada, ibunya nggak ada. Siapa yang menerima rezeki? Allah Rabbul Alamin. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, Alladhi huwa yut'imuni. Aku tuh makan, Allah yang kasih. Minum, Allah yang kasih. Ini bentuk tauhid hamba kepada Sang Pencipta. Nabi Ibrahim tidak berpikir beliau bekerja, oh aku bekerja, aku ini itu. Allah yang kasih. Jadi kadangkala kita lupa sama Allah Azza wa Jalla. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, dia yang menyembuhkan. Kalau aku sakit, dia yang menyembuhkan. Haibati fillah. Obat, oke, sekarang sedang sibuk nih, dunia sedang sibuk untuk mencari vaksin untuk COVID-19. Iya. Silahkan dicari. Tapi engkau harus tahu, yang memberikan kesembuhan itu Allah Azza wa Jalla. Nabi Ibrahim mengatakan, kalau aku sakit, dia yang menyembuhkan aku. Bukan dokter, bukan obat, bukan karantina, bukan isolasi, bukan APD, bukan masker. Itu semua upaya Allah perintahkan, silahkan. Tapi engkau harus yakin. Nih, ketika sebuah lembaga bangga yang sembuh sekian, tolong ucapkan Alhamdulillah. Bukan engkau yang menyembuhkan. Bukan dokter yang menyembuhkan. Dokternya mati kena COVID-19. Dokternya terpapar COVID-19. Sekarang ada ribuan tenaga medis di dunia ini yang mereka terpapar COVID-19. Positif COVID-19.
supaya kita semua kembali kepada Allah Azza wa Jalla, cari pelindungan sama Allah. Usaha iya pakai masker dilakukan, tapi tetap engkau harus yakin yang dapat menyembuhkan engkau, yang dapat menyelamatkan engkau dari penyakit itu Allah. Matal mudawi wal mudawa walladhi jalabad dawa'a wa ba'ahu walladhi ishtara. Dikatakan dokternya mati, pasiennya mati. Ini sekarang kita benar-benar melihat COVID-19, kita melihat dokternya yang ngobatin mati, pasiennya mati, perawatnya mati, yang ngeracik obat mati, yang bawa obat mati, yang jualan obat mati, yang beli obat mati. Nggak ada yang sembuh. Semuanya sakit. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, dia yang menyembuhkan aku. Yakin antum harus mengatakan itu. Walladzi yumituni tsumma yuhyin. Dan dialah Allah yang mematikan aku kemudian membangkitkan aku, menghidupkan aku kembali. Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau mau minta perlindungan, ya minta sama Allah lah. Karena semua itu kekuasaan Allah, jemaah. Subhanallah, di surat Yunus, coba dibuka surat Yunus. Allah itu mengulang-ulangi ayat tentang tauhid, tentang meminta perlindungan kepada Allah, tentang berdoa kepada Allah. Karena banyak manusia, kita lihat nih penduduk bumi ini. Berapa persen yang kita lihat mereka itu nggak cari perlindungan sama Allah Subhanahu wa taala, kepada matahari, kepada benda. Coba dibuka firman Allah di surat Yunus ayat 106 107. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu selain Allah. Sebab jika kamu berbuat yang demikian, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim. Jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkan kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu pada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Barakallahu fikum. Nih, Allah katakan wala tad'u. Jangan berdoa, jangan menyembah, jangan meminta kepada yang nggak bisa ngasih manfaat, nggak bisa ngasih mudarat. Makanya nanti Dajjal tuh ketika hadir, dia mengaku menjadi Tuhan, dia merasa dapat menghidupkan yang mati dengan kebohongan dia, mengeluarkan harta karun, membuat sebuah negeri jadi subur. Tapi si Dajjal ini nggak bisa ngobatin matanya sendiri. Dia itu picek. Nggak bisa ngobatin matanya sendiri. Nggak bisa memperindah rupa dia. Karena apa? Karena dia makhluk. Maka memang kadang-kala orang itu ya waras nggak waras jamaah ya. Memang manusia ini kalau nggak dapat hidayah dari Allah Azza wa Jalla, na'udzubillah min dzalik. Ana ingat dulu
ketika SD atau udah di pondok, kadangkala hari Ahad pagi kita anak jalan dari rumah ini, ya dari sini menuju ke kota, jalan kaki untuk ke pasar burung. Karena anak suka sama binatang-binatang, kadang-kadang cuma ngeliat, beli apalah di sana. Subhanallah, biasanya kalau hari Ahad pagi itu ada tukang sulap. Dia nanti duduk di sana, kertas, dimasukin kertas, masukin di sini kertas, masukin kertas ya. Kemudian dia bungkus, kemudian nanti tahu-tahu kertasnya jadi uang. Yang ana heran, tuh orang bisa bikin duit, tapi nanti keliling minta duit sama yang nonton. Seharusnya kalau dia bisa bikin uang, udah di rumahnya, nggak usah ditontonkan ke orang. Di rumahnya bikin fulus. Nggak bisa mereka. Mereka nggak dapat memberikan manfaat, nggak dapat memberikan mudarat. Tapi ada orang yang meminta dan memohon kepada mereka, minta perlindungan sama mereka. Lalu Allah jelaskan, mara bahaya yang menimpamu itu dari Allah dan hanya Allah yang dapat mengangkatnya. Apa yang terjadi dengan dunia sekarang, COVID-19 ini, yang dapat mengangkat itu hanya Allah Azza wa Jal. Semua menunggu orang mati. Fulan mati, fulan sembuh. Siapa yang nyembuhin? Engkau yang nyembuhin. Rumah sakit yang nyembuhin. Di mana kalau kata rumah sakit nyembuhin? Dokter yang rumah sakit mati. Nggak ada. Maka kita lihat semua minta perlindungan. Karena dia tahu kelemahan diri dia tidak mampu berbuat apa-apa. Tapi kalau Allah ingin kebaikan, ya udah, nggak ada yang bisa nolak tuh kebaikan. Ahibati fillah, di surat Jin, Allah Azza wa Jal menyebutkan tentang bagaimana manusia zaman dulu dan zaman sekarang masih ada yang meminta perlindungan kepada jin. Ada. Jin ini merasa gagah dia jemaah. Orang jadi takut sama jin. Allah sebutkan nih di surat Jin ayat 6. Coba dibuka. Surat Jin ayat 6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasannya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Kita lihat tuh. Jadi Ibnu Katsir menyebutkan jin ini merasa lebih kuat daripada manusia. Sehingga tuh ada sebagian manusia yang minta tolong sama jin. Minta perlindungan sama jin. Subhanallah, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwasanya ketika mereka minta tolong sama jin, bukan malah dikasih perlindungan, malah dibikin susah hidupnya. Tambah dosa, tambah susah, tambah takut hidupnya itu. Orang itu biasanya ketika berada di samping orang yang memberikan perlindungan kepada dia merasa aman. Tapi ini orang di samping jin selalu ketakutan. Nanti gimana, kita harus pasang sesajen, kita harus kasih ini, kasih itu. Mau buka usaha, nanti gagal usahanya gimana. Dulu bangsa Arab, ketika mereka datang ke satu tempat baru, atau tempat yang angker, atau apa, mereka itu bukan minta perlindungan sama Allah Azza wa Jal, tapi minta perlindungan sama si jin. Dia mengatakan, wahai penjaga, penunggu yang ada di sini, kami minta perlindungan kepadamu. Di sini disebutkan Ikrimah, muridnya Ibnu Abbas, mengatakan dulu itu jin takut sama manusia. Jadi kalau ada manusia datang ke sebuah tempat, mamanya ini ada rumah kosong atau ada tempat persinggahan, manusia datang ke tempat itu, jinnya kabur. Ketika jinnya kabur, karena jinnya takut. Ketika jinnya kabur,
Bingung jinnya ini. Kok orang-orang itu, pemimpin mereka, malah mengatakan, na'udzu bisayyidi ahli hadzal wadi. Kita minta perlindungan kepada penunggu lembah ini. Lalu jin yang mengatakan, mereka itu ternyata takut sama kita sebagaimana kita takut sama mereka. Akhirnya jinnya yang awalnya kabur malah mendekat mereka. Nakut-nakutin manusia. Dibikin sebagian kesurupan sama jin. Dibikin sebagian ketakutan, ada penampakan dari jin. Jadi mereka semakin takut. Itu siapa yang lakukan? Jin. Supaya manusia minta perlindungan kepada jin. Jadi kalau ada penampakan, itu salah satu usaha jin untuk menakut-nakuti manusia agar manusia minta pertolongan dan perlindungan kepada jin. Dan Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan sebuah kisah. Di zaman Nabi SAW, sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Ini disebutkan Kardam bin Abi Sa'ib Al-Ansari. Dia mengatakan, kharajtu ma'a abi minal Madinah fi hajah. Pernah suatu hari aku keluar bersama ayahku, Abu Sa'ib. Dari kota Madinah keluar, ada urusan lah. Wa dzalika awwalu ma dzukira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Itu awal ada mulai nama Nabi disebutkan di Mekah. Nabi masih di Mekah. Mulai kita dengar ada Nabi seperti itu. Fa'awanal mabit ila ra'i ghanam. Dalam perjalanan, karena sudah malam, akhirnya mereka harus singgah. Mereka singgah bermalam di dekatnya pengembala kambing. Pengembala kambing itu kan mereka ngikutin curah hujan. Di mana ada rumput, mereka dari sana. Dan lihat ada pengembala kambing, akhirnya Abu Sa'ib bersama putranya ini singgah di sana, bermalam di situ. Falamma intasafa al-lail ja'a dhi'bun fa'akhadha himlan minal ghanam. Ketika udah tengah malam, tahu-tahu ada serigala yang menerkam seekor anak kambing. Dibawa tuh anak kambing. Terjaga nih. Langsung loncat. Siapa yang loncat? Pengembalanya. Dia loncat berteriak, ya amiral wadi jaruk. Wahai penunggu lembah ini, aku minta perlindungan kepadamu. Tetanggamu diminta perlindungan kepadamu. Fanada munadin la narah, katanya Kardam ini mengatakan, tahu-tahu ada suara keras yang menyeru mengatakan, ya Sarhan, arsilhu. Sarhan ini panggilan buat serigala. Ada suara mengatakan, wahai serigala, lepas. Tahu-tahu dilepas itu anak kambing. Dilepas itu anak kambing, larilah anak kambing ini masuk ke gerombolan kambing-kambing itu. Dan nggak luka wala apa. Maka kemudian salah satu turun firman Allah di Mekah ini adalah surat jin. Maksudnya ada sebagian manusia itu yang minta perlindungan kepada jin, akhirnya jinnya nambah mereka semakin ketakutan. Ibnu Katsir mengatakan, bisa jadi yang ngambil anak kambing itu adalah jin yang berubah menjadi serigala. Dia bawa, tujuannya apa? Menakut-nakutin manusia. Tujuannya untuk show force. Dia untuk menunjukkan kekuatan dia. Nih, aku bisa nyelamatkan tuh. Kalau kau minta tolong sama jin, ternyata jin bisa nyelamatkan. Jadi minta perlindungan sama jin. Kalau enggak nanti aku ganggu. Dan ini benar-benar untuk menyesatkan manusia. Untuk mengeluarkan manusia dari agamanya. Jadi hati-hati ketika engkau minta perlindungan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kepada jin. Ternyata ya kita lihat kayaknya jin itu melindungi. Buktinya itu anak kambing balik. Anak sejak taruh sesajen, Pak Ustadz, aman Pak Ustadz. Kalau sesajen diambil, datang tuh jinnya gangguin. Atau nanti tahu-tahu jinnya melakukan sesuatu, sehingga orang ini minta perlindungan kepada jin. Haibati fillah, ada orang tua yang ingin anaknya terlindungi. Sehingga dia melakukan ritual-ritual macam-macam.
Ketahuilah, Allah udah ngajarin kita bagaimana kita minta perlindungan. Tiap hari kita baca. Cuma kadangkala kita itu nggak menghayatin kalau kita sedang minta perlindungan sama Allah SWT. Kita sehari itu baca Qul a'udzu birabbil falaq berapa kali? Dianjurkan baca ya di pagi hari 3 kali, petang 3 kali, setiap habis sholat 1 kali, mau tidur baca 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas juga sama. Allah Azza wa Jalla mengatakan Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Rabb yang menguasai falak. Allah tuh Rabbnya subuh. Ketika antum pagi hari terjaga, tahu nih awal hari tuh Allah Rabbnya. Antum takut dari apa? Min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluknya. Kejahatan makhluknya, nggak tahu makhluk apa aja. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Ada begal, ada ular, ada kalajengking, apapun yang keluar di malam hari, kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad, dari kejahatan penyihir-penyihir. Ada orang yang nggak suka sama kita. Kadang-kala orang takut buka warung, buka usaha, takut ada penyihir, nanti didukunin macam-macam. Baca ini dengan hati, bukan hanya lisan yang bergerak, hatinya tidak menghayati. Berlindung kepada Allah. Ada orang yang nggak suka sama antum, iya. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan minta perlindungan kepada Allah dari orang yang hasad. Kalau dia sedang mengencarkan amalia hasad dia. Ada manusia-manusia yang hasad, yang nggak suka sama kita. Dia bisa pakai sihir, atau dia pakai apa aja. Kita cari perlindungan. Kadang-kala ada orang mengatakan, Ustadz, ana di kantor ana ada yang nggak suka sama ana. Kayaknya dia akan berkonspirasi untuk berusaha agar ana dikeluarkan dari tempat kerjanya. Itu terjadi. Ini kita sedang minta perlindungan sama Allah. Tiap hari pagi sebelum berangkat kerja, engkau udah minta perlindungan sama Allah. Maka nggak perlu minta perlindungan kepada yang lainnya. Allah huwal qadir, Dia yang maha kuasa. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Minta tolong lagi nih sama Allah, minta perlindungan sama Allah. Siapa Allah itu? Rabbun nas. Allah itu pencipta manusia, penguasa manusia, semua manusia yang ada. Mau itu presiden, mau itu gubernur, mau itu polisi, tentara, semuanya adalah manusia ciptaan Allah Azza wa Jalla. Allah yang punya hati mereka. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Allah tuh yang memiliki manusia, ilahin nas, dialah sesembahan manusia yang sebenarnya. Min syarril waswasil khannas, berlindung dari kejahatan bisikan setan yang biasa tersembunyi, yang kerjanya adalah membisikkan kejahatan di hati manusia. Kenapa ada orang yang membunuh? Kenapa ada orang yang begal, yang mencuri, yang melakukan judi, kemaksiatan? Engkau tuh ada yang godain, ada yang nyuruh, ada yang bisikin. Minta perlindungan sama Allah Azza wa Jalla. Minal jinnati wan nas. Baik yang suka godain itu dari bangsa jin atau dari bangsa manusia. Kalau perlindungan buat anak, apa yang dibaca Ustaz? Kalau kita orang tua udah bisa baca, udah bisa ngaji. Kalau anak-anak, makanya kita ngeliat kadang-kala anak-anak tuh dipasangin tali, gelang merah, kasih gelang di perutnya, kasih gelang di kakinya, kasih apa di rambutnya diiketin, kasih tulisan apa dikalungkan, atau kasurnya dikasih ini kasih. Kenapa? Dia belum bisa doa Ustaz.
Gimana cara mencari perlindungan buat anak-anak kita? Ya tetap carinya sama Allah. Karena yang bisa bikin anak kita sakit itu Allah Azza wa Jalla. Yang bisa menyembuhkan dia juga Allah. Tahu-tahu anak ada yang tertabrak. Kok bisa dia tertabrak? Aduh, iya memang nggak pakai kalungnya. Kok nggak pakai kalungnya? Ibunda Nabi Isa alaihissalam, Maryam, ketika dia lahir, neneknya Nabi Musa, yaitu Hana, dia ketika melahirkan putrinya Maryam, dia berdoa mengatakan, wa inni sammaituha Maryam. Ya Allah, aku kasih nama anakku ini Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu untuk dia dan untuk anak keturunannya dari setan yang terkutuk. Ini ibu yang muslimah, yang bertauhid. Dia kepingin anaknya dijaga, selamat. Maka minta perlindungan sama Allah Azza wa Jalla. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi itu cari perlindungan. Buat siapa? Buat anaknya. Anaknya Nabi Ibrahim yang bernama Ismail dan Ishak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari beliau ini membacakan doa minta perlindungan untuk Hasan dan Husain. Hasan dan Husain masih kecil, masih belum bisa berdoa. Nabi SAW membaca, U'idhukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Nabi baca itu. Nabi mengatakan, aku memohon perlindungan dengan kalimat Allah yang maha sempurna untuk kalian berdua. Nih, minta sama Allah untuk anaknya. Untuk Hasan dan Husain, cucu Nabi SAW. Perlindungan dari apa? Perlindungan kepada Allah dari setan. Gangguan setan. Yang kedua, dari binatang yang berbisa. Yang ketiga, ya dari pandangan mata yang membuat sakit. Apa kata Nabi SAW? Kana abukum yu'awidhu bihima Ismail wa Ishaq. Kalian tahu, kakek kalian, Nabi Ibrahim itu biasa membacakan doa ini untuk Ismail dan Ishaq. Maka kita perlu meminta perlindungan. Dan Nabi menyuruh kita, awidhu abiha abna'akum. Anak-anak kalian, mintakan perlindungan kepada Allah dengan membaca itu. Karena Ibrahim biasa melakukan itu. Hada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukan anaknya dikasih gelang. Oh Ustadz, beda tradisi Pak Ustadz. Beda budaya. Itu budaya orang Arab. Orang Arab emangnya nggak pakai gelang-gelang. Mereka pakai jimat, mereka pakai gelang. Di masa Nabi alaihissalam, sebagian sahabat dipotong gelangnya sama Nabi alaihissalam. Dibuang jimatnya. Mereka cari perlindungan, tapi di tempat yang salah, dengan cara yang salah pula. Ahibati fillah, nih kita sekarang COVID-19. Ada banyak hal yang kita perlu minta perlindungan sama Allah Azza wa Jalla. Ternyata Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita banyak doa meminta perlindungan. Orang tuh semakin sering minta perlindungan, semakin dicintai Allah Azza wa Jalla. Jangan ada lagi yang mengatakan, ya Ustaz, masa cuma doa? Udah, gak usah bicara seperti itu. Engkau berdoalah. Semakin engkau berdoa, semakin engkau pasrah sama Allah SWT, Allah semakin cinta. Usaha jalanin. Kita ketika nyuruh doa, kita gak pernah nyuruh orang berhenti berupaya. Kenapa? Karena secara akal manusia akan berusaha, akan berupaya, tapi hatinya lupa kalau yang ngasih perlindungan itu Allah Azza wa Jalla. Emangnya kalau antum pakai APD, antum nggak akan terkena COVID-19? Emangnya kalau antum pakai helm,
antum tidak akan mati ketika kecelakaan atau gagar otak ketika kecelakaan. Memang kalau pakai mobil mewah itu aman. Emangnya kalau rumah itu pagar tinggi, pakai satpam, pakai anjing apa aman, terlindungin dari godaan maling, subhanallah. Ada yang satu rumah dibunuh sama malingnya. Anjing-anjingnya sampai satpamnya, CCTV-nya dibawa. Allahu Akbar jemaah. Upaya dilaksanakan. Tapi kita stay at home ini ngapain? Apakah dengan duduk di rumah aja akan selamat? Nggak selamat juga kadang-kala kita. Nggak tahu. Oleh karena itu tugas kita adalah meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Upaya dijalankan. Mohon perlindungan sama Allah Azza wa Jalla. Nih, Nabi SAW mengajarkan kita doa agar kesehatan kita terus terjaga. Agar nikmat Allah terus berkah. Agar jauh dari penyakit dan dari murka Allah Azza wa Jalla. Apa doanya? Abdullah bin Umar mengatakan di antara doa Nabi SAW, beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, sungguh aku memohon perlindungan kepadamu dari hilangnya kenikmatan. Berubah kenikmatan tersebut. Tahu-tahu pergi. Kemudian berubahnya kesehatan. Yang awalnya sehat, gara-gara sakit, kita lihat PSBB diberlakukan di mana-mana. Kita minta jangan sampai kesehatan ini berubah. Yang ketiga, berlindung dari hukuman Allah yang datang tiba-tiba. Kita ini nggak kebayang. Kemarin kita masih mengatakan, oh aman, Indonesia nggak ada yang positif. Tahu-tahu 2 positif, sekarang sudah 6 ribuan. Dari 2. Nggak tahu kita jemaah. Yang keempat, kita berlindung kepada Allah dari segala yang menyebabkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Ini hadis riwayatkan Imam Muslim. Yang kedua, doa minta perlindungan dari penyimpangan. Penyimpangan pemikiran, penyimpangan perilaku, penyimpangan akhlak, dan dari penyakit-penyakit. Penyakit hati atau penyakit fisik. Orang kalau sakit tubuhnya, mati, bersabar, insya Allah diampuni dosa-dosanya. Tapi kalau orang sakit hatinya, mati, belum bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, na'udzubillah. Neraka ancaman dia. Makanya Nabi berlindung. Ini doa Nabi SAW mengatakan, Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal ahwa wal aswa wal adwa. Ya Allah, hindarkan kami, hindarkan diriku ini dari berbagai macam kemungkaran akhlak. Tuh ada orang-orang yang sakit, keluar kumisnya, keluar jenggotnya, tapi jalannya lemah gemulai. Ada orang-orang yang sakit, perilakunya laki-laki setengah perempuan, perempuan setengah laki-laki. Sakit nih perilakunya. Jauhkan aku dari penyimpangan-penyimpangan dalam pemikiran yang mengikuti hawa nafsu. Muncul aliran yang mengatakan semua agama sama. Muncul aliran yang mengatakan perzinaan nggak apa-apa. Yang penting suka sama suka. Muncul nih. Kita nggak tahu, kita berlindung kepada Allah supaya diselamatkan kita dan anak keturunan kita. Dan dari kejelekan-kejelekan apa aja. Dan dari penyakit-penyakit. Riwayatkan oleh Ibnu Hibban. Nabi minta berlindung. Kemudian beliau berlindung dari hutang. Dari cengkraman musuh. Dari penindasan orang-orang, ya debt collector atau orang-orang lah. Kita sekarang nih dengan COVID-19 nggak bisa bayar hutang. Suruh siapa berhutang? Yo terpaksa Pak Ustadz. Oke, sekarang kita minta sama Allah
supaya dihindarkan dari terlilit hutang, dari jeratan hutang yang kemudian kita tidak mampu untuk membayarnya. Setelah itu kita akan hidup hina dan dina, apalagi kalau utang kita utang dibalut kemurkaan Allah Azza wa Jalla, utang yang riba. Abdullah bin Amr bin As mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u bihaula'il kalimat, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam biasa membaca doa-doa ini. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain wa ghalabatil adu wa syamatatil a'da. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jeratan hutang. Negeri kita jamaah hutangnya udah banyak. Semoga kita terlindungi dari jeratan hutang. Tambah lagi COVID-19, tambah utangnya. Berlindung dari jeratan hutang. Jangan ketawa-ketawa ketika berhutang. Hutang itu kehinaan. Dulu itu orang kalau punya uang takut diutangin. Dulu orang itu kalau punya uang takut ada orang yang berhutang sama dia. Kalau sekarang diumumkan, siapa yang mau berhutang? Tafadhol. Siapa yang mau berhutang? Kenapa? Karena dia cari keuntungan dari memberikan hutang kepada manusia. Maka kita berlindung kepada Allah dari jeratan hutang, dari genggaman musuh, dan dari kegembiraan musuh atas derita kita. Minta perlindungan sama Allah Azza wa Jalla. Ya, kita mungkin ada orang yang gak suka sama kita. Bukan berarti kemudian engkau pakai cincin agar engkau kebal. Enggak perlu. Engkau minta perlindungan sama siapa? Jangan-jangan sama jin lagi nantinya. Kemudian Nabi SAW meminta perlindungan dari hari yang buruk dan dari pelaku keburukan. Hari yang buruk. Allahu Akbar. Uqbah bin Amir mengatakan radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Allahumma inni a'udzubika min yaumis su wa min lailatis su wa min sa'atis su wa min sahibis su wa min jaris su fi daril muqamah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hari yang buruk, hari yang penuh bencana, dari malam yang buruk, dari waktu yang buruk, dari pelaku keburukan, dari tetangga yang buruk pada tempat aku bermukim. Allah ya ma. Seperti itu Nabi ngajarkan, minta perlindungan terus dari semua hal yang memang membahayakan kita. Kenapa? Karena kita lemah. Kemudian meminta perlindungan dari pasangan yang buruk, dari harta yang buruk, dari anak yang buruk, dari teman yang buruk. Kita tuh kadang-kala ketawa-ketawa sama teman kita, ternyata teman kita ini berkonspirasi di balik kita. Siapa yang tahu? Kita menikah, Masya Allah, Alhamdulillah istri anda cantik Ustaz, Alhamdulillah, Barakallahu fiik. Masya Allah berkah dapat istri cantik, dapat 2 bulan antum rambutnya beruban. Ada apa istrinya cantik rambutnya beruban? Bukan rambut istrinya, rambut suaminya beruban. Nih antum doa. Nabi SAW biasa berdoa mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min jari su, wa min zawjin tushayyibuni qabla al-mashib, wa min waladin yakunu alayya rabban, wa min malin yakunu alayya adhaban, wa min khalilin makirin ainuhu tarani wa qalbuhu tar'ani, in ra'a hasanatan dafanaha wa in ra'a sayyi'atan adha'aha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk, dari pasangan hidup yang membuat aku beruban sebelum waktunya, dari anak yang jadi penguasa atas ayahnya, dan dari harta yang jadi azab buat pemiliknya, dan dari kawan dekat yang pandai bermakar. Matanya senantiasa memandangku dan hatinya memperhatikanku. Kalau dia melihat kebaikan, dia tutup-tutupin, dia pendam tuh kebaikan. Dan kalau dia melihat keburukan, dia menyebarkan keburukan tersebut.
Kita minta perlindungan. Mungkin antum nggak pernah kebayang doa kayak gitu. Nabi ngajarin secara detail. Kita ini punya banyak masalah yang menakutkan kita. Permasalahan itu bisa di rumah kita. Bisa istri kita. Bisa suami. Bisa anak kita. Bisa harta. Bisa rumah tetangga kita. Dan bisa jadi kawan dekat kita. Yang pura-pura baik sama kita. Maka berapa banyak orang yang dikhianatin. Ya Allah, fulan itu Ustaz, Ana serahkan semua tanggung jawab sama dia, fulus sama dia, semua sama dia, dibawa kabur Ustaz. Antum nggak pernah doa minta perlindungan sama Allah Azza wa Jalla dari orang-orang seperti itu. Nah, Nabi SAW berlindung dari penyakit ganas, penyakit yang menakutkan. Di antara doa Nabi SAW beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Nih, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, penyakit gila. Penyakit gila jamaah, ada orang stres gara-gara COVID-19 loncat dari gedung. Jadi penyakitnya itu sebenarnya menyerang paru-parunya, tenggorokan, paru-paru dia jadi batuk-batuk. Tapi ternyata dia jadi stres gila, loncat. Ya Allah jemaah, menakutkan. Gila itu jemaah. Antum kalau melihat ada orang jalan dengan pakaian yang terbuka semuanya, kesian antum. Maka kita berlindung kepada Allah dari penyakit al-junun. Dan dari kusta, dan dari sayyi'il asqam. Udah penyakit-penyakit buruk, nggak tahu lah apa aja. Yang kita nggak tahu. Tahu-tahu ada COVID-19, tahu-tahu ada AIDS, tahu-tahu ada SARS, ada MERS, ada MERS. Apalah penyakit-penyakit yang buruk, yang sangat menakutkan. Kemudian jamaah meminta perlindungan kepada Allah dari kefakiran dan kekufuran. Dari kurangnya fulus. Anak bisa lihatlah, anak kadang kala pegang dompet, ya Allah, maafi fulus. Cek saldo. Cek saldo di mana? Bukan di ATM, di M-Banking. Lihat, ya Rob, fulusnya entah kita mau makan apa, mau bayar sekolah anak. COVID-19 ini juga jamaah, ada orang yang masih bertahan, ada orang yang sudah kondisinya semakin menurun, ada orang yang sudah habis. Terus gimana caranya? Minta perlindungan sama Allah Azza wa Jalla. Ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi alaihi salatu wasallam biasa berdoa. Apa doanya? Beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal qillati wal dhillati wa a'udzubika an azlima au uzlam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kefakiran, dari qillah, kesedikitan. Fakir atau kesedikitan. Sedikit jumlah anggota keluarga. Sedikit aset yang dimiliki. Sedikitnya iman tentunya yang kita takutkan. Minta berlindung kepada Allah dari kesedikitan. Wadzillah, dari kehinaan. Orang biasanya kalau sudah fakir, jumlah dia sedikit, hina dia. Kemudian minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari keburukan yang pernah dilakukan dan yang belum pernah dilakukan, yang belum dilakukan. Ada banyak keburukan yang telah kita lakukan. Dosa ini berdampak buruk. COVID-19 bisa jadi salah satu dari dampak dosa-dosa yang kita kerjakan. Ini kalau kita bicara secara global. Tapi bicara secara pribadi, ya udahlah.
musibah yang menimpa kita jadi azab dari Allah Azza wa Jalla, kita berlindung. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, apa sih doa yang biasa dibaca Nabi alaihi salatu wasallam? Maka Aisyah mengatakan, kana yaqul, Nabi biasa berdoa mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, benar-benar berlindung kepadamu dari kejahatan yang pernah aku kerjakan dan dari kejahatan yang belum aku kerjakan. Selamatkan aku ya Allah, lindungi aku dari mara bahaya dosa-dosa yang kita kerjakan. Dan ada perlindungan tentunya yang tiap hari kita baca dalam sholat kita, berlindung dari siksa kubur, berlindung dari api neraka, berlindung dari fitnah dajjal, berlindung dari fitnah kehidupan dan kematian. Barakallahu fikum. Masih banyak yang lainnya sebenarnya jamaah. Nabi meminta perlindungan dari mati buruk ya. Beliau berlindung dari jangan sampai mati tenggelam, mati keruntuhan, mati kebakar. Ada orang yang mati kebakaran. Ada orang yang mati dalam kondisi tua renta, pikun, ngerepotin orang. Nabi berlindung dari banyak hal. Dan mulailah engkau catat. Engkau mencari perlindungan. Dari apa dan kepada siapa. Barakallahu fikum. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di saat pandemi seperti ini, saya merasa bersyukur karena selama ini kajian-kajian dari guru-guru yang saya ambil ilmunya tersulit atau dicekal berdakwah oleh sebagian saudara-saudara kita atau tetangga kita sendiri. Di mana di saat normal mau ngaji harus pergi jauh masjid di masjid, meski masjid di depan pelupuk mata. Kenikmatan yang saya rasakan untuk bisa mencari ilmu tidak cuma harus pergi jauh, bahkan bisa dari kamar-kamar dan ruang keluarga. Tapi turut bersedih atau prihatin dengan banyaknya korban yang terkena wabah maupun kasihan kepada pejuang-pejuang relawan COVID-19 dan lain-lain. Sehingga semua harus kerja keras untuk membantu memerangi COVID saat ini. Besarkah rasa bersyukur yang saya maksud dalam pertanyaan ini? Barakallahu fikum. Iya jemaah. Kalau kita bicara berterima kasih kepada Allah Azza wa Jalla, memuji dan memuja Allah, karena dalam musibah yang Allah turunkan ada hikmah. Jadi ucapan syukur tadi adalah karena mensyukuri hikmah. Dan seorang hamba ketika memandang kepada musibah yang turun dari kacamata yang berbeda, dari sudut yang lain, dia insya Allah akan mensyukuri nikmat tersebut. Jadi kalau tadi dikatakan, ana biasanya kajian jauh-jauh Ustaz, sekarang kajian di rumah. Masya Allah. Dia bisa duduk di rumah, bisa kajian sepanjang hari. Ustadz Fulan pagi hari, siang Ustadz Fulan, sore, Masya Allah. Jadi itu hikmah yang kita ambil. Dalam artian kita berharap penyakit ini segera diangkat, wabah ini segera diusir. Dan kita kondisinya semakin baik dalam menuntut ilmu. Jadi kalau bicara bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dalam musibah itu sebenarnya karena memandang kepada hikmah lainnya. Dan Allah mengatakan, wa asa an takrahu syai'an fa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kalian nggak sukain itu baik buat kalian. Kita nggak suka jemaah. COVID-19 kita nggak suka. Tapi ternyata di balik itu ada banyak hikmah. Ya udah, agar kita terus bersyukur kepada Allah, caranya gimana? Syukurin nikmat yang Allah berikan dengan memandang kepada, atau syukurin musibah yang menimpa ini dengan memandang kepada nikmat lain yang ada di sana. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan yang sekarang yang sedang
yang sedang terjadi sekarang. Kita mengupload foto anak kita, menceritakan tentang kegiatannya yang membuat kita bangga. Bercerita tentang kebahagiaan kita tanpa disertai dengan tulisan Masya Allah, Tabarakallah. Apakah itu bisa menolak ain? Jazakallahu khair. Barakallahu fiik jamaah. Iya. Yang pertama kalau bicara ain, kita mengatakan barakallahu fiik. Kita mengatakan Masya Allah kepada anak-anak kita. Tapi memang yang ditakutkan ada orang-orang yang tidak mengatakan barakallahu fiik. Ini yang tidak bisa kita paksa orang untuk mengatakan itu. Makanya akhirnya orang ditulisin mobilnya barakallahu fiik agar tidak terkena ain. Bukan seperti itu. Orang walaupun ditulis barakallahu fiik tapi dia nggak baca dan dia membaca juga tidak dengar dari hatinya, sama aja. Terus bagaimana caranya? Lindungilah anak-anak kita, keluarga kita, dengan meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Salah satunya dengan doa yang tadi diajarkan Nabi SAW yang biasa dibaca oleh Nabi Ibrahim untuk Ismail dan Ishak. U'idhukuma bikalimatillahi tamma min syarri syaitanin wahama wa min kulli ainin lama. Jadi bukan dengan tulisan yang kita tulis di sana, sehingga tulisan ini akan menyelamatkan anak-anak kita. Itu orang-orang yang ain lama, yang matanya penuh dengan hasad, yang dia tidak mengatakan barakallahu fi. Kalau anak kita dijaga sama Allah Azza wa Jal, dilindungi sama Allah, selesai semuanya. Mau ada 1000 orang yang ingin membahayakan anak kita, kita kan udah mengatakan, ya Allah lindungi anakku ya Allah, lindungi mereka dari apa? Dari godaan setan, dari binatang-binatang yang dapat menyakitinya, dan dari mata yang dapat memberikan bahaya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan dengan menuliskan mobilnya, rumahnya ditulisin ini itu dengan harapan tidak terkena ain. Engkau bacain doa, keluar masuk rumah baca doa. Kemudian naik mobil baca doa, baru beli mobil didoain mobilnya, beli kendaraan didoain. Itu usaha kita minta perlindungan sama Allah Azza wa Jal. Bukan akhirnya membuat tulisan-tulisan yang harapannya dibaca oleh orang tersebut sehingga tidak terkena ain. Orang itu baca tapi tidak membaca dari hatinya, ya sama aja jamaah. Karena Allah itu tahu dengan apa yang ada dalam hati kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Apakah bila kita meminta sesuatu hal yang bersifat duniawi kepada makhluk akan merusak tauhid kita? Misal kita minta traktir makanan atau minta bantuan uang kepada kerabat saat kita sempit. Barakallahu fiik. Iya jemaah. Kalau bicara minta tolong kepada manusia, minta tolong kepada makhluk, ada hal-hal yang memang Allah berikan kemampuan kepada makhluk tersebut dan Allah membolehkan kepada kita untuk minta tolong sama mereka. Bahkan kalau kita berhutang sama saudara kita dalam kesulitan, Allah Azza wa Jal menyebutkan tentang pengemis, orang yang minta-minta. Mereka punya hak, diperbolehkan. Wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Hanya saja ada larangan orang-orang meminta kepada makhluk itu padahal dia seharusnya mampu hidup tanpa pertolongan mereka. Bahkan kalau kita lihat ada orang-orang yang kerjanya minta sama manusia. Adapun ketika manusia dalam kondisi sulit, dia memohon kepada Allah Azza wa Jal, kemudian dia berusaha, dia datang ke kawannya, minta tolong. Kalau Allah nggak mudahkan, kawannya nggak akan nolong dia. Jadi tetap dia mohon sama Allah Azza wa Jal agar Allah membantu dan menolong dia. Upaya dan usaha dijalanin. Mamanya seorang anak yang ngomong sama kakaknya atau ngomong sama adiknya, dia ada
Atau ngomong sama kawannya, "Ana lagi punya masalah seperti ini, seperti itu, antum kalau bisa bantu." Diperbolehkan yang seperti itu. Bahkan Nabi SAW mengatakan, "Wallah fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi." Allah itu akan senantiasa menolong hambanya kalau hambanya ini suka nolong orang lain. Hanya saja jangan sampai manusia itu hanya bersandar kepada sebab duniawi, lupa sama Allah Azza wa Jalla. Sehingga mintanya itu hanya sama manusia. Nabi SAW pernah membaiat sahabat untuk tidak minta-minta kepada siapapun. Sampai sahabat ini lagi naik onta, pecutnya itu jatuh. Pecutnya itu jatuh. Kita tahu dari onta harus turun lagi, itu capek. Dan ada orang di sekitar dia, tahu-tahu sahabat ini turun. Dengan susah payah dia turun, dia ambil pecutnya tersebut. Kemudian dia naik lagi. Kata orang-orang di sekitarnya, "Ya Allah, engkau kenapa nggak ngomong tadi? Minta tolong pecutnya diambilin. Karena kita tinggal ambilin. Engkau nggak usah turun, nggak usah capek-capek. Dan kita juga nggak berat ngambilin itu buat engkau." Apa kata sahabat ini? "Bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah berbaiat dengan Nabi alaihi wasallam untuk tidak meminta sesuatu apapun kepada manusia. Maka ketika engkau bisa melakukan itu sebuah kemuliaan buat engkau. Tapi kalau nggak mampu minta tolong sama manusia, ya tidak merusak tauhid selama dia meminta kepada Allah Azza wa Jal, hanya ikhlas kepada Allah. Dan ini sebab, termasuk sebab yang disyariatkan, bukan sebab yang dibikin-bikin sama manusia, kemudian minta pertolongan sama jin, bikin ini dan bikin itu, minta perlindungan kepada yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak pula memberikan mudarat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ada titipan pertanyaan dari teman Ana. Dia sudah 11 tahun menikah. Suaminya jauh dari agama, nggak kenal Allah. Kalau marah sering keluarin kata-kata kasar. Kalau bertengkar sering ajak pisah. Masa sholat selama menikah cuma sebentar. Sekarang sudah tidak sama sekali. Dari pertengahan tahun lalu. Teman Ana mohon saran apa yang harus dilakukan. Apakah lebih baik pisah karena selama 11 tahun tersebut tidak ada perubahan dari suaminya. Mereka memiliki satu anak laki-laki, masih bersekolah di sekolah dasar. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik jamaah. Ya alhamdulillah ala kulli hal. Bagi semua muslim dan muslimah, ketika engkau hendak menikah, maka hendaklah engkau mengikuti aturan syariat. Arahan-arahan, himbauan-himbauan diikutin. Agar apa? Agar tidak terjadi yang seperti ini. Karena banyak manusia yang hidup merana gara-gara salah memilih. Proses pernikahannya juga tidak sesuai dengan syar'i. Menikahnya juga karena memandang kepada fulusnya, kepada ketampanannya, kepandaiannya. Nggak pernah agama menjadi tolak ukur buat dia ketika dia menikah. Maka kondisinya seperti ini. Sekarang kalau sudah seperti ini, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, perempuan ini harus bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa dia dapat suami kayak gini? Apakah pilihan dia memang seperti itu? Atau ternyata memang dia ditipu? Maka dia bertobat, mohon ampun sama Allah SWT. Yang kedua, kalau usaha sudah dijalankan selama bertahun-tahun, ternyata suami tidak ada perubahan, maka Ana rasa berpisah menjadi solusi. Apalagi suami bukan urusan sholatnya aja, sholatnya udah nggak bener, akhlaknya buruk, maka nasihat Ana berpisah. Mungkin ada yang berkata, "Ustadz, bukankah perpisahan itu sesuatu yang tidak disukain?" Nah, perpisahan itu sesuatu yang tidak disukain kalau dilakukan tanpa ada penyebab. Tapi ketika ada sebab, perempuan ini berpisah karena Allah Azza wa Jalla. Dia seharusnya tetap bersama, tapi dia berpisah untuk lebih dekat sama Allah Azza wa Jalla. Untuk menghindari keributan. Untuk menghindari dosa yang bertambah terus di dalam rumah. Gara-gara dapat suami yang seperti itu.
Kesian sama anak-anak. Gimana anak-anak ketika engkau berpisah karena Allah Azza wa Jal? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih solusi. Sekarang yang kau tempuh adalah mengajukan khulu, gugat cerai. Dan ketika nanti ada mediasi, silahkan. Kau katakan masalahku cuma karena fulan gak sholat. Kalau fulan taat sama Allah Subhanahu Wa Taala, mengikuti aturan Islam, ahlan wa sahlan. Aku benci sama dia dikarenakan urusannya. Allah benci dengan perbuatan dia. Mudah-mudahan nanti biasanya sebelum khulu itu akan dipanggil suami. Kalau suami memang mau jadi lebih baik lagi, alhamdulillah. Kalau sebelum itu mungkin kirim 2 utusan mediasi sebelum mengajukan gugat cerai. Nggak ada masalah. Di mediasi dilihat bagaimana sikap dari keluarga lelaki. Apakah memang mereka hendak menjaga putra mereka untuk jadi lebih baik? Atau kalau enggak, ya sudah. Berpisah menjadi solusi terbaik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Apakah ukuran atau definisi fakir atau miskin yang tidak bisa terpenuhi kebutuhan primer diri dan keluarga saja, atau termasuk kebutuhan sekunder pendidikan dan kesehatan dan kendaraan? Barakallahu fiik. Iya. Kalau bicara manusia itu punya kebutuhan sandang, pangan, papan. Apakah orang miskin itu orang yang nggak punya rumah, tapi dia bisa ngontrak, dia punya penghasilan yang cukup? Jadi sejatinya fakir miskin ini ada yang mengatakan maknanya sama, tapi ada yang mengatakan fakir itu lebih susah, yaitu orang yang penghasilannya tidak cukup buat dia. Penghasilannya tidak cukup untuk biaya hidup dia. Biaya hidup, ya biaya hidup orang normal ya, nggak berlebih-lebihan. Nggak cukup. Orang miskin itu orang yang secara penghasilan dia cukup buat hari itu, tapi kalau ada apa terjadi besok ini itu, dia nggak mampu menghadapinya. Artinya hanya cukup buat dimakan. Kalau yang fakir itu nggak cukup, kalau yang miskin itu cukup. Makanya biaya hidup dia umpamanya sebulan itu anggap 3 juta. Dia biaya 3 juta ini ya umpamanya bayar kontrak rumah, juga untuk biaya anak sekolah ya. Dia cuma 3 juta. Ini untuk kehidupan yang normal. Ya orang seperti dia, sekolahnya biasa, makannya biasa. Dia butuh untuk kendaraan, mungkin nggak harus beli kendaraan tersebut. Orang bisa naik kendaraan, artinya kebutuhan dia. Dia 3 juta, ketika dia hanya punya 3 juta, cukup buat dia, tapi habis duit tersebut. Adapun yang fakir, itu nggak cukup, masih kekurangan. Maka ini orang yang mendapatkan zakat, yang berhak mendapatkan zakat, sesuai dengan kebutuhan dia. Artinya zakatnya itu, umpamanya dia ya dalam setahun itu atau dalam sebulan perlunya 3 juta, penghasilannya dia itu hanya 2 juta, berarti kita tambahin 1 juta buat dia. Atau kalau dia memang cukup habis, kalau anaknya sakit, anaknya ini macam-macam, kebutuhannya nggak ada, artinya mereka jadi miskin, orang yang perlu dibantu juga, silahkan diberi bantuan buat dia. Apalagi nih kita musim mau zakat ya. Jadi zakat itu kalau orang ngasih, boleh dia kasih saudaranya. Umpamanya kebutuhan dia ini Ustaz dalam sebulan 5 juta, setahun itu berarti 60 juta. Sedangkan penghasilan dia cuma 30 juta. Umpamanya, sisanya tambahin. Nggak apa-apa, selesai. Jadi zakat itu nggak harus kita ngasih 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu. Bisa jadi zakat kita semua kita kasihkan ke satu orang supaya dia bangkit, nggak jadi orang miskin lagi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustadz, sekarang ini info tentang teori magnet rezeki dan penyembuhan garpu tala dari Nasrullah itu secara syariah gimana? Ya, anak nggak tahu tuh. Katanya apaan banyak, itu?
katanya banyak yang kena COVID-19 memakai sistem penyembuhan itu. Bagaimana hukumnya Ustaz? Jazakallahu khairan. Nggak, anak-anak nggak tahu itu. Itu seperti apa sistemnya? Biar utang. Kurang tahu. Oke, kalau nanti anak cari tahu, anak jawab di kesempatan lainnya insya Allah. Apakah piutang perdagangan dengan resiko telat dibayar sampai tidak dibayar tetap terkena zakat mal, atau ditunggu dulu sampai piutang itu sudah dibayarkan ke kita? Barakallahu fiik. Bicara piutang, artinya orang yang punya utang sama kita. Apakah masuk dalam penghitungan zakat? Ya, para ulama menjelaskan bahwasanya piutang itu adalah uang kita yang belum ada sama kita. Kalau kiranya orang tersebut mampu membayar, hanya saja memang belum jatuh temponya, maka kita keluarkan zakatnya. Makanya kita penghitungan nih, kita lagi ngitung uang zakat, uang kita, harta kita. Anak punya harta, alhamdulillah, di mamanya di Brankas Besi, anak punya fulus 40 juta, alhamdulillah. Kemudian ada di fulan 20 juta, ada di fulan 30 juta. Dilihat tuh fulan, oh alhamdulillah jadi 100 juta. Uang kita nih, udah sampai nisabnya, udah setahun berputar, cuma memang fulan belum jatuh tempo untuk membayar, maka kita bayar. Kita keluarkan zakatnya. Kalau fulan nggak bisa bayar, artinya kelihatannya fulan ini susah mau bayar, maka kita nggak perlu dimasukkan untuk dikeluarkan zakatnya, karena belum tentu fulan bayar. Karena kondisinya sulit. Sehingga nggak dimasukkan dalam penghitungan zakat. Nanti ketika ternyata fulan bisa bayar, alhamdulillah, maka kita keluarkan zakatnya. Keluarkan zakatnya apakah zakat, dia baru 10 tahun kemudian baru bayar. Apakah kita keluarkan zakat 10 tahun? Atau kita keluarkan zakat pas uang itu ada pada kita? Insya Allah pendapat yang lebih kuat, ketika uang itu ada pada kita, baru kita keluarkan zakatnya. Kenapa? Karena sejatinya uang itu belum dalam kekuasaan kita. Uang itu uang hilang gitu loh. Hadza wallahu a'lam bissawab. Bagaimana menentukan haul dari pendapatan dari berbagai macam bermacam sumber yang tentu saja berbeda-beda haul masing-masingnya? Apakah dijumlahkan saja semuanya? Iya, barakallahu fikum. Yang pertama, kalau bicara haul, kita ini punya banyak usaha. Kita punya umpamanya 5 usaha. Nanti kan syarat pertamanya sampai nisabnya. Alhamdulillah, ana dapat fulus dari sini 20 juta, 20 juta, 20 juta, 20 juta, 40 juta. 120 juta nih, dapat nih. Itu sudah sampai nisabnya. Uang yang 20 juta ini, uang yang 120 juta ini jadi wajib zakat tahun depan di bulan Sya'ban. Nih, seperti kita waktu bicara sekarang. Ini berputar setahun, itu jadi haul. Sekarang Ustaz, kan ada penghasilan lainnya. Memang penghasilan lainnya ini kan hasilnya mungkin nggak tanggal ini, mungkin baru Ramadan Ustaz dapat uangnya. Nanti baru bulan Syawal dapat uangnya. Jadi haulnya tiap uang itu bisa jadi berbeda-beda. Ketika memang uang itu baru sampainya di bulan yang lain. Namun lebih baik untuk mempermudah, dihitung sudah, dimajukan. Yang sepanjang tahun itu dijadikan satu, ditarik umpamanya sudah. Anda mau keluarkan zakat sampai yang bulan Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Anda keluarkan di bulan Sya'ban. Waktu sampai haulnya yang ini. Jadi semuanya nanti, umpamanya uang Anda nih tahun ini berjumlah 120 juta. Baik. Nanti berputar sampai bulan ini tahu-tahu jadi 1M 200, 1,2. Padahal kan yang bulan Sya'ban belum sampai haul. Yang bulan Ramadan belum sampai haul. Yang bulan Syawal nanti haulnya ketika bulan Syawal. Tapi disatukan jadi satu sehingga dikeluarkan di bulan, didahulukan zakatnya itu di bulan Ramadan atau di bulan Sya'ban, itu akan lebih utama. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, bagaimana zakat perhiasan emas atau perak yang dipakai sehari-hari
sebagai kalung, cincin, gelang, anting, dan lain-lain. Jadi memang dipakai, bukan disimpan di kotak perhiasan. Apakah dizakatkan juga? Barakallahu fiik. Insyaallah pendapat yang lebih kuat untuk perhiasan yang dipakai, perhiasan yang digunakan itu tidak ada zakatnya. Jadi nggak perlu dikeluarkan zakatnya kalau memang perhiasan itu untuk dipakai, bukan untuk simpanan ya. Perhiasan untuk dipakai, dia nggak wajib mengeluarkan zakat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan terakhir. Apakah anak yatim piatu miskin yang belum balik berhak dizakati? Masya Allah jamaah. Nih kita lihat. Anak miskin, yatim piatu miskin. Ya dapatlah zakat. Kan kita tahu memang anak yatim itu bukan yang termasuk kriteria mendapatkan zakat. Karena ada anak yatim kaya raya. Tapi yang berhak mendapatkan zakat itu ada 8 golongan yang ada di surat Taubah ayat 60 insyaallah. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Sedekah itu, zakat itu buat fakir, miskin, buat orang yang tertimpa utang, wa fir riqab, orang amil zakat, membebaskan budak ya, ibnu sabil. Oh, itu yang berhak mendapatkan zakat. Jadi kalau karena yatim saja, maka yatim bukan kriteria mendapatkan zakat. Tapi kalau dia miskin, maka itu kriteria mendapatkan zakat. Mungkin seperti itu. Barakallahu fiik. Itu menjadi pertanyaan terakhir pada kesempatan kali ini jamaah. Masih ada lainnya? Udah cukup. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Insyaallah kita berjumpa pada kesempatan yang akan datang. Semoga Allah melindungi kita dari segala penyakit, dari segala petaka, dari segala mudarat, karena memang hanya Allah yang dapat melindungi kita. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.